Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Heldayanti dari kelas 5D dengan NPM 21351061. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dan tugas pada minggu lalu tentang React Native Jobs. Nah, di mana kita itu mengikuti tutorial pada YouTube, yang dimana kita harus membuat sebuah folder. Nah, jadi kita harus membuat sebuah folder terlebih dahulu, namanya opsional, terserah kita. Kebetulan saya membuat nama saya di sini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah di bagian terminal. Di bagian terminal ini kita bisa membuat npx create expo applet let let with router, yang dimana fungsinya itu untuk menampilkan sebuah folder yang ada di sini. Dan selanjutnya itu kita juga bisa membuat npm install expo font excuse reactive, uh, dan npm start. Jadi setelah kita membuat di bagian terminalnya, kita bisa lanjut ke penjelasan atau isi bagian dari codingan React Native Jobs ini. Sebelum kita ke codingannya, apa sih React Native Jobs itu? Nah, React Native Jobs itu adalah sebuah framework dari sumber terbuka yang populer dibangun untuk aplikasi seluler menggunakan JavaScript, dan React dikembangkan untuk aplikasi platform iOS dan Android. Terus kita lihat di bagian stylist yang ada di search.js. Nah, di sini kita bisa melihat adanya style sheet, grid. Fungsi dari style sheet grid ini apa sih? Fungsinya itu untuk mendefinisikan beberapa gaya dalam satu tempat, gaya untuk elemen container, dan teks meningkat keterbacaan, pemeliharaan kinerja aplikasi React Native. Terus adanya import import useState. Nah, useState ini fungsinya itu sebagai apa? Fungsinya itu objek yang menyimpan data yang dikelola dalam komponen React, React Native. Terus kita bisa melihat di sini adanya view. Nah, view itu apa sih fungsinya? Fungsinya itu adalah sebagai komponen dasar berupa berupa serbaguna yang dapat menangani berbagai interaksi pada si pengguna. Terus ada juga yang namanya teks. Teks itu adalah elemen dasar yang digunakan untuk menampilkan konteks di layar. Terus ada juga yang namanya text input. Text input ini adalah sebuah komponen inti yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks. Terus ada juga yang namanya fat list. Nah, kita lihat di fat list itu, ini adalah fat list yang dimana komponen inti yang menampilkan daftar data yang berubah mendukung fitur seperti header, footer, atau horizontal yang sekarang kita gunakan ini. Terus ada juga yang namanya touch touchable opacity. Terus ini apa sih fungsinya? Fungsinya itu adalah yang digunakan untuk membuat area tekan responsif yang memberikan efek perubahan warna untuk memberikan indikasi interaksi kepada si pengguna. Terus adanya, kita lihat lagi, activity indicator. Activity indicator. Nah, di sini adanya
activity indicator ini yang dimana fungsinya itu digunakan selama proses pengambilan data atau jaringan yang berindikasi bahwa aplikasi itu tidak hang atau tidak merespon. Jadi kita bisa menggunakan activity indicator. Terus ada juga yang namanya image, yang dimana image ini untuk menampilkan sebuah gambar. Jadi ketika kita ingin menggunakan JavaScript, kita juga menggunakan untuk menampilkan gambar itu menggunakan image, yang dimana itu memuat atau menampilkan gambar lokal maupun jarak jauh. Seperti contoh ini. Nah, sebentar. Nih, seperti ini. Nah, di sini kan kita menggunakan image, yang dimana image ini adalah dari file ini. Nah, file yang tersimpan di sini adalah gambar JPG, makanya kita harus menyesuaikan nama dari file ini dengan file image yang ada pada gambar sebelumnya. Dia akan tertampil dalam profile. Nah, kita akan melihat bagaimana dia tersambung dengan Expogo. Jadi kita harus mendownload terlebih dahulu sebuah aplikasi yang bisa kita download dari Apps Store ataupun dari Play Store. Nah, sebelum itu kita harus memiliki aplikasi. Selanjutnya kita akan men-scan barcode yang ada di sini. Sebentar, kita coba dulu bagaimana hasilnya, apakah codingan kita ini berhasil atau tidak. Kalau berhasil, kita pastikan di Expo itu mendapatkan tampilan yang sesuai dengan yang kita ikuti pada YouTube sebelumnya. Sebentar. Nah, di sini kita akan mencoba apakah itu terkoneksi atau tidak kepada Expo yang telah kita install di iOS atau Android kita. Sebentar. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada namanya starting Metro Bundle. Bundle. Nah, apa sih fungsi dari Metro Bundle tersebut? Itu fungsinya adalah aplikasi React Native yang menggabungkannya menjadi file JavaScript. Nah, jadi dia itu bundle default yang untuk aplikasi React Native yang merupakan modul JavaScript yang mengambil seluruh kode aplikasi. Lalu dia akan menggabungkannya menjadi satu file, yaitu adalah file JavaScript. Nah, terus ini sudah selesai, sudah keluar barcode-nya, lalu kita akan men-scan dari handphone kita. Dia akan langsung terkoneksi dan kita akan menunggu downloadnya ini ya, JavaScript bundle ini.
Nah, di sini kita bisa melihat adanya profile yang dimana profile tadi kita menggunakan image. Nah, kita lihat ya di sini. Di sini kan kita membuat image-nya itu gambar JPG sesuai dengan profile yang telah kita gunakan saat ini. Lanjut kita akan mencoba search. Kita buat di sini React Native. Apakah ada? Nah, di sini ada beberapa job opportunities. Nah, di sini banyak sekali pekerjaan yang sesuai dengan yang telah kita tulis, yaitu adalah React Native. Di sini ada pekerjaan secara full time, ada juga part time. Nah, di sini kita bisa melihat adanya part time jobs Netflix. Nah, ada juga yang secara kontraktor. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini itu semuanya berfungsi eh, dan tidak ada terkendala dan sesuai dengan yang telah kita ikuti dan kita simak dari video YouTube yang telah diberikan. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, saya akhiri dan mohon maaf kata bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.